Oke, salam saudara-saudari sekalian. Sekali ya bisa ini ya. Sebenarnya yang khotbah itu sebenarnya saya sudah atur papa saya. Ya, tapi karena papa saya tidak bisa datang, jadi saya berkhotbah di sini. Tapi memang sudah lama sekali ya, kayaknya ya. Saya di sini bersama dengan semuanya karena bulan 11 dan juga bulan 12 itu sangat sibuk sekali. Nah, jadi juga mohon maaf karena kadang-kadang kelihatan orangnya tapi tidak bersama gitu ya. Jadi cuma kelihatan keluar dari kamar itu langsung ke bawah gitu ya. Jadi kayaknya sibuk sekali. Jadinya sangat senang lah kalau bisa bersama-sama di sini pada hari ini. Oke, saya nas Alkitabnya saya tidak dicantum di sini, tapi kalian ada Alkitab ya? Ada handphone kan? Kalau ada handphone ada Alkitab ya. Jadi kita bisa membaca bersama. Ya, dari hari ini adalah dari buku Yesaya pasal 9 ayat 6. Mungkin siapa yang bisa cepat dia dapat. Ayo, mungkin Astrid bisa. Yesaya 9 ayat 6. Ya, dan juga Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 sudah hafal nggak semuanya? Hah? Iya. Siapa yang bilang dia? Oke, jadi kamu yang baca lah, kamu bilang ya. Yohanes 3:16 ya. Oke, Astrid sudah dapat? Ya, Yesaya 9 ayat 6. Ayo Astrid baca. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang dengan sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Daud. Amin. Wah, itu memang ayat yang sangat indah sekali ya, saya rasa ya. Ya, oke, Yohanes 3:16. Kok bingung? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke, jadi kita lagi merayakan apa? Natal. Oke. Jadi kalau hari Natal kita suka melihat ya, ada hiasan-hiasan, ada yang apa gitu. Yang menurut kita kadang-kadang kita berpikir apakah ini Kristen atau tidak? Ya misalnya kadang-kadang kalau kalian melihat hiasan-hiasan Natal, kok ada yang pakai taruh kaos kaki gitu? Hah? Itu kaos kaki Kristen apa enggak itu? Kristen atau tidak? Hah? Jadi karena itu kita oke lah, kita mau mulai melalui permainan sedikit. Oke, jadi saya akan tunjukkan beberapa hiasan. Jadi kamu kasih tahu saya ya, menurut kamu ini Alkitabiah atau tidak, atau Kristen atau tidak ya? Oke, sudah ya, siap ya? Ya, yang pertama adalah ini apa namanya? Santa Claus. Santa Claus itu Kristen atau tidak? Nah, siapa yang bilang Kristen? Kristen. Terus yang bilang tidak? Semuanya bilang tidak. Kristen atau tidak? Kenapa Novi bilang Kristen? Soalnya dia kayaknya Yesus kan orang bule, jadi makanya ya, gitu ya. Oh baju. Yesus pakai baju begini pas lagi lahir gitu ya. Oh, Kristen atau tidak? Jawabannya adalah saya tidak ada hadiah ya. Sorry ya. Tapi ntar banyak ada makannya. Jadi jawabannya adalah tidak. Oke, tidak. Oke, jadi Santa Claus dia mempunyai asal usul dari namanya Saint Nicholas di abad ke-14. Jadi dia adalah seorang uskup ya yang sangat murah hati dan berdermawan. Jadi ceritanya adalah orang uskup ini dia sangat suka sekali memberi hadiah ya. Tapi itu sebenarnya tidak ada di Alkitab, ada orang-orang yang suka memberi hadiah gitu ya. Jadi Santa Claus ya. Oke, jadi tahu ya. Yang kedua adalah ini apa ini namanya? Kan kadang-kadang bisa melihat ya kalau di hiasan-hiasan di website itu apa nih? Tongkat. Candy. Apa itu candy? Candy itu apa itu? Gula-gula. Kamu dari mana sih? Kamu punya gula-gula. Permen lah bilang. Kamu udah kerja lama di Singapura ya? Gula-gula. Permen. Ya, kalau di Medan kita bilang apa? Bonbon. Ya, kalau orang Medan bilangnya bonbon.
bentuknya seperti payung. Dibuka payungnya. Seperti apa? Tongkat. Iya. Jadi sekarang pertanyaannya, Kristen atau enggak ini? Hah? Enggak. Ya, siapa yang bilang enggak? Aku takut kan? Enggak berani kan? Ayo dong. Yang pede. Siapa yang bilang enggak? Bukan Kristen. Satu. Terus siapa yang bilang iya Kristen? Satu. Jadi yang lainnya apa ini? Mungkin nggak tahu, nungguin boksu, nungguin pendeta, gitu ya? Hah? Nggak tahu. Atau maksudnya apa? Oh, karena ini kayak tanda tanya, jadi atau, gitu ya? Iya ya. Pertanyaan, oke, jawabannya itu bukan iya Kristen, bukan, salah. Jadi jawabannya adalah bukan Kristen, juga salah. Jadi jawabannya adalah iya, sorry. Oh, bisa. Iya, oke, jawabannya iya. Yang ini iya ya, Kristen atau tidak iya, oke? Jadi ini permen ini, candy ini itu dibuat seorang guru sekolah minggu karena dia mau mengajarkan murid-muridnya mengenai Yesus, ya. Jadi dia mau apa ya? Dia mau pakai gula-gula untuk mengajarkan mengenai Yesus ya. Oke, kalau kamu lihat ya, itu candy cane itu bentuknya adalah tongkat gembala, bukan payung ya. Itu tongkat gembala. Siapakah gembala kita? Yesus ya. Dan warnanya merah dan putih. Tahu kenapa warnanya merah dan putih? Karena dibuat di Indonesia dia. Ya enggak lah, dibuat di Indonesia ya. Kenapa merah putih? Karena merah berarti jangan bilang berani ya. Merah karena itu darah Yesus ya. Dan putih berarti suci benar. Tapi suci benar. Jadi dia mau bilang ya, Yesus itu suci, tapi dia telah mencurahkan darahnya untuk dosa manusia ya. Jadi iya, oke ya. Oke, yang terakhir ya, bukan terakhir, ada beberapa lagi. Oke, yang ketiga, pohon Natal. Kristen atau enggak Kristen? Kristen. Siapa yang bilang? Kristen. Oke, kenapa Kristen, Donci? Kenapa Kristen? Jadi kamu cuma Kristen itu aja, nggak tahu kenapa? Hari raya kita. Melambangkan hari raya kita. Hari raya apa? Oh, tadi Donci baru minta maaf lahir batin sama saya. Saya bilang itu salah hari. Hari ini hari Natal, kamu minta maaf lahir batin bukan sama saya, sama Yesus. Kamu sama Yesus minta maaf. Karena salah hari ya, itu hari raya. Ya, oke. Jadi Kristen atau tidak? Nah, inilah jawabannya tadi saya kasih tahu. Ya, itu jawabannya adalah iya dan tidak. Iya dan tidak. Ya. Oke, kenapa? Karena pohon Natal itu mempunyai pengaruh dari Eropa ya. Jadi pada zaman-zaman apa ya? Itu zaman-zaman medieval, namanya medieval, pas zaman-zaman dulu berapa ratus tahun dulu banyak kan ya pohon-pohon begini di Eropa dan mereka suka menghiasi pohon-pohon ini karena mereka merayakan perayaan yang lain. Mereka merayakan adalah untuk apa namanya? Kalau mereka menanam semuanya subur, panen, dia untuk merayakan panen gitu ya. Jadi mereka suka memakai ini. Ya, tetapi ketika Kristen sudah masuk ke Eropa, jadi orang-orang Kristen juga memakai pohon ini, tapi dihiasi untuk melambangkan Yesus ya. Tetapi pohon ini juga bisa diambil dari pengertian kayu salib. Oke, jadi kalau di Alkitab bisa dibilang, misalnya ada di Perjanjian Baru dibilang ya kalau kayu salib itu adalah semacam pohon ya. Jadi sebenarnya kayu salib yang kita lihat itu bukan kayu salib yang sebenarnya. Kayu salib yang di zamannya Yesus itu sepertinya satu pohon. Mereka dari satu pohon ya. Jadi makanya ketika bilang kayu salib pengertiannya adalah pohon salib ya. Oke, jadi iya dan tidak. Oke. Nah, yang terakhir kalau ini apa ini? Kado, ya. Kado itu Kristen atau enggak? Tidak. Kado itu tidak Kristen.
Tidak atau ya? Harus takut ya? Tidak ya? Oh, jadi kalau hari ini Ibu Lini jangan kasih kado lagi aja. Kita nggak Kristen soalnya nggak boleh kasih lagi ya. Kita ambil sekarang baru ngomong. Ya, jadi iya atau enggak? Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena orang Majus membawakan hadiah, ya. Jadi karena berusul dari hadiah yang diberikan oleh orang Majus kepada Yesus, ya. Itulah ya. Tetapi pada hari ini maknanya itu lebih dalam dari itu. Oke, jadi ini tema saya hari ini adalah mengenai hadiah. Oke, hadiah. Oke. Jadi siapa yang suka hadiah di sini? Semua. Hadiahnya apa? Suka tidak suka ambil aja dulu. Ambil dulu, ntar baru itu ya. Ya, sangat Indo sekali kita ya. Nggak tahu lah, pokoknya ambil aja. Dikasih ulat ambil aja. Dikasih kalajengking juga ambil aja gitu. Ya, jadi semuanya suka hadiah kan ya. Nah, tapi sebenarnya hadiah kalau menurut saya ada kategorinya. Hadiah ada kategorinya. Ada 4 kategori dari hadiah-hadiah yang kita terima. Tapi kalian nggak pernah mikir kan? Soalnya kalian ambil aja dulu gitu ya. Ya, jadi kalian mikir ya. Sebenarnya hadiah ada 4 kategori. Yang pertama adalah diinginkan. Hadiah yang diinginkan. Suka ya kalau hadiah yang diinginkan dapat ya. Kategori yang kedua adalah tidak diinginkan. Oke? Pernah dapat hadiah yang nggak diinginkan? Dapat apa sih kalian yang tidak diinginkan? Dapat apa? Hah? Ketawanya begitu dong sih. Dikasih apa kamu sama bosnya? Ya, kadang-kadang bosnya kasih makanan. Saya pernah dengar ya, siapa yang bilang ya? Oh, si Astrid yang bilang mungkin ya. Atau siapa ya? Anita mungkin. Katanya kadang-kadang bosnya suka kasih makanan yang sudah kadaluarsa. Ada ya? Itu Anita ya? Itu apakah hadiah yang diinginkan atau tidak diinginkan? Tidak diinginkan ya. Oke, tidak diinginkan. Tapi ada lagi kategori yang diinginkan tetapi tidak diperlukan. Oke. Ada juga kategori yang diperlukan tetapi itu bukan koda ya. Tapi tidak diinginkan. Oke ya. Pernah nggak berpikir begitu? Diinginkan, tidak diinginkan. Saya mau tapi nggak perlu. Ada lagi yang saya perlu tapi sebenarnya nggak mau gitu ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Misalnya apakah hadiah-hadiah yang diinginkan? Pengen nggak? Pengen. Tapi sebenarnya ya, saya kasih ini karena ini adalah hadiah untuk anak saya pada tahun ini, oke? Tapi itu yang dompet itu dompetnya mahal kan? Ya? Tapi nggak apa-apa, itu make in Cibaduyut, jadi nggak gitu mahal. Enggak lah, bercanda. Tapi itu diskonnya memang besar-besaran. Jadi kita kasih budgetnya $100 seorang ya untuk hadiah Natal ya. Karena mereka sudah bekerja keras. Apalagi kan karena anak saya yang perempuan dia baru ujian besar ya untuk level. Jadi saya keluarkan $100. Jadi dia cari-cari waktu itu dapat yang ini harganya $110 karena sudah diskonnya besar-besaran ya. Jadi saya bilang apa? Saya bilang kalau gitu kamu bayar $10 ya. Karena kita ada standar ya. Jadi kamu bayar $10. Dan ini hadiah untuk anak saya yang putra ya. Ini sepatunya waduh mahalnya sakit hati ya. Tapi dia memang dapat banyak angpau dari kakek nenek ya. Jadi dia bisa tambah-tambahin. Dan jadi ini adalah hadiah-hadiah yang diinginkan. Hadiah apa yang tidak diinginkan? Oke. Misalnya hadiah yang tidak diinginkan adalah hadiah yang begini. Ya, pernah dapat baju, orang kasih baju, tahunnya size-nya 3 kali lebih besar. Saya suka dikasih baju ya, size-nya masih besar-besar loh. Terus saya tanya, kenapa kamu setiap kasih baju ke saya XXL? Ya kan? Kenapa? Dia bilang, iya kan kamu kelihatannya kayak XXL. Sakit hati saya bilang begitu. Langsung gak temenan gitu ya. Kadang-kadang kita suka dikasih baju yang besar-besar gitu ya, pernah ya? Oh, dia kasih baju apa, tapi tidak bisa muat, tidak bisa apa ya. Jadi itu yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, satu lagi, oke, kalau Natal, dan ini adalah budaya Barat ya. Kalau Natal, orang-orang Barat itu ya
suka kasih cake. Oke, yang namanya fruit cake. Fruit cake itu apa? Cake buah. Oke, yang begini ya. Cake buah. Ya. Oke, pernah makan ini? Nah, Siapa yang suka ini? too sweet. Benar suka ya? Cake paling tidak enak di dunia. Oke. Tetapi ketika saya di Amerika, saya dapat ini paling nggak 34. Ya, 34 pasti ada yang kasih begini kan. Dan saya benci sekali cake ini. Karena ada sedikit bau cinnamon apa ya? Cengkehnya lumayan kuat ya. Dan juga kayu manis. Bukan cengkeh. Beda kan? Kayu manis sama cengkeh. Oh iya kayu manis. Iya ya. Jadi bau kayu manisnya menurut saya keras sekali ya. Dan juga terlalu manis ya. Ya, dan mereka kasih banyak banget, jadi kayak begini ya. Jadi saya nggak tahu diapain, mungkin kasih ke apalan, ya buat main-main pedang lah sama teman. Nah, gitu ya. Jadi ini yang tidak diinginkan. Tapi juga ada lagi hadiah-hadiah yang lain yang diinginkan tapi tidak diperlukan. Oke, misalnya ada contoh-contohnya. Misalnya mau aja, tapi sebenarnya kamu nggak perlu itu. Ada contoh-contohnya di sini. Pernah dapat hadiah yang diinginkan tapi tidak diperlukan? Enggak pernah ya? Semuanya pasti perlu gitu ya? Hah? Saya kasih vacuum cleaner juga perlu. Saya kasih kulkas perlu, padahal tidak ada tempat. Ya. Itu perlu atau ingin kan? Kadang-kadang kita mau tapi tidak diperlukan ya. Misalnya, saya kasih contoh dari saya sendiri ya. Saya sebenarnya kalau ada waktu di rumah ya, saya suka buat merakit. Ini namanya merakit nih, merakit robot-robot begini ya. Itu, bukan Lego itu merakit. Jadi dicat apa semuanya. Jadi itu sebuah apa ya? Itu banyak sekali waktunya lah untuk inilah ya. Tapi semenjak saya jadi pendeta ya, waktunya sudah nggak ada ya. Tapi saya suka buat begini-begini. Tapi jadi masalahnya apa? Saya terus beli ya. Jadi misalnya ini ya. Jadi saya beli tapi tidak bisa dibuat ya. Jadi saya setiap kali saya melihat mau beli, jadi beli. Jadi kalau kamu ke rumah saya, busnya banyak sekali. Dus yang begini semuanya ya, untuk robot-robot. Jadi saya ingin, tapi sebenarnya saya tidak perlu. Saya harusnya bilang udah Pak, perlu lah ya. Jadi ya kadang-kadang hati kita begini ya. Kalau melihat mau ambil ya. Nggak pernah maunya memberi, maunya mengambil aja. Ya tangannya begini terus, mana ini, gitu ya. Nggak pernah tangannya untuk memberi ya. Jadi Natal itu ingat ya, sebenarnya Natal itu ya kita itu dikasih Tuhan supaya kita bisa memberi, bukan untuk mengambil. Jadi kalau hari Natal sebenarnya Tuhan lebih memberkati kita kalau kita memberi, bukan menerima ya. Oke, jadi harus ingat itu. Oke, ada satu lagi yang terakhir. Oke, jadi diinginkan, tidak diinginkan tapi tidak diperlukan. Yang terakhir adalah diperlukan tetapi tidak diinginkan. Oke, pernah mendapat kado yang begini? Perlu sekali tapi kamu nggak mau, pasti nggak mau. Oke, jadi hari ini saya mau kasih tahu semua. Oke, kado yang diperlukan tapi tidak diinginkan sebenarnya adalah Yesus. Semuanya diam kan? Kamu pasti berpikir mana? Ya, saya cinta Yesus ya, saya cinta sama Yesus. Ya, saya inginkan Yesus, saya perlukan Yesus. Ya. Tetapi sebenarnya kado yang tidak banyak orang yang tidak mau adalah Yesus. Apalagi orang yang hidup dalam dosa. Mereka paling nggak mau sama Yesus, karena mereka paling takut. Tapi ini juga ketika pada waktu Yesus lahir, ini juga kejadiannya yang tercantum di dalam Alkitab. Banyak orang yang takut dengan Yesus ketika Yesus lahir. Oke, jadi kita bisa melihat ya. Jangan lihat nomor 4 dulu ya. Ya, kita bisa melihat dari nomor 1 ya. Raja Herodes mencoba untuk membunuh Yesus. Ya, ingat cerita itu. Jadi Raja Herodes takut. Kenapa dia takut? Karena ketika dia dengar dari orang Majus, dia takut kalau mungkin dia nggak akan jadi raja lagi. Ya? Dan dia mau membunuh Yesus. Jadi di Matius 2 ayat 3 dibilang, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi bukan dia aja,
tetapi seluruh Yerusalem pada waktu itu ya, karena mereka terkejut, wah di mana nih? Ya, masa ini raja pasti akan datang untuk mengambil tahta ya? Dan perkataan terkejut itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Inggrisnya itu bukan terkejut. Itu bahasa Inggrisnya adalah disturb. Oke? Disturb, ngerti apa maksudnya disturb? Disturb itu bukan terkejut saja, tetapi maksudnya terganggu. Jadi artinya terganggu. Jadi terkejut itu bukan yang terkejut, oh iya ya Yesus gitu ya, bukan yang positif. Tapi dia merasa hatinya itu sangat kesel, terganggu sekali, dan dia mau membunuh Yesus. Oke, karena itu dia bilang bunuhlah semua anak putra. Ya, yang waktu itu lahir, makanya mereka harus lari. Ingat ceritanya ya, mereka harus lari ya. Jadi kita bisa melihat beginilah keadaannya. Yang kedua, Yesus lahir di kandang domba. Kalau memang Yesus itu benar-benar mau disembah dan dipuji, lahirnya bukan di kandang domba dong. Lahirnya pasti di mana? Di Mount Elizabeth ya, Elizabeth, Mount E ya. Dokternya dokter private ya, dokter private gitu ya. Tapi lahirnya di kandang domba ya. Dan saya waktu itu pernah ke Israel. Jadi kandang dombanya itu memang dekat dengan perumahan begitu ya. Jadi di dalam pada waktu itu mereka rumahnya dan kandang dombanya itu sama. Jadi bukan yang seperti kandang domba yang di dalam pikiran kita ya. Kan kalau pikiran kita kan mungkin rumahnya di sini, kamu jalan dulu, baru kandang domba di sini kan pertaniannya. Kalau kamu peternakan kan begitu ya. Tetapi mereka kandang dombanya itu sampingan dengan rumah. Ya, tahu kenapa? Karena kandang domba itu kayak parkiran mobilnya mereka. Ya, ngerti? Jadi kandang domba itu karena mereka kemana-mana pakai apa? Pakai kuda lah, pakai apa ya? Jadi mereka sangat dekat sekali ya, biar bisa gampang. Nah inilah keadaannya. Keadaannya itu sangat tidak enak sekali karena kandang domba itu pasti bau ya. Karena kandang domba itu pasti jorok ya. Nah, tapi keadaannya begitulah. Karena itu mereka itu bukan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersukacita akan kelahiran Yesus adalah orang asing dan juga kaum miskin. Pernah nggak kamu berpikir ketika Yesus datang yang bersukacita adalah gembala-gembala ya. Yang kedua adalah orang-orang Majus. Orang Majus itu bukan orang lokal loh, tapi orang-orang asing ya. Jadi misalnya, itu ceritanya misalnya ya, kalau ada kelahiran di gereja sini ya, yang bersukacita bukan orang gereja sini. Sepertinya begini ya. Jadi orang-orang kampung sendiri aja kesel, tapi yang bersukacita itu orang-orang luar. Kan lucu kan? Ya, misalnya kalau ada kelahiran ya, misalnya mungkin siapa Anita melahirkan mungkin belum lah ya. Siapa lah gitu ya. Siapa ya? Tetapi kita tidak bersukacita. Kita langsung, "Woi, Anita, kenapa kamu melahirkan?" Ya. Apa-apaan ini? Apakah bayinya akan mengambil tata pendeta saya? Saya akan takut, ya. Jadi dia begitu kan? Jadi lucu dong, ya. Tapi yang bersukacita adalah orang di luar. Oh ya, kita bersukacita sekali. Nah, inilah keadaan Yesus pada waktu itu ya. Jadi orang rumahnya tidak menghargai dia. Oke, orang sekampungnya tidak menghargai dia. Oke, orang senegara dia tidak menghargai dia. Oke, jadi orang dalam tidak menghargai, orang luar yang menghargai. Ya, inilah keadaan Yesus pada waktu itu. Ya, jadi kita bisa melihat dari 1 Yohanes 4:10, inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah kenyataan dari Yesus pada waktu Yesus lahir. Oke, ini yang dibilang Yohanes pada waktu itu. Dia bilang begitu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Sebenarnya kita nggak mau yang begini-beginian. Soalnya kita suka hidup dalam dosa ini. Soalnya kita suka hidup dalam kegelapan. Ya, ketika Yesus datang, terang banget. Kan kita suka gelap-gelapan lah, enak, ya kan? Ketika Yesus datang, ya kita nggak mau lah. Soalnya kita udah enak hidupnya dalam dosa, ya. Dan karena itu bukannya kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita harus ingat, kenapa kita semua hari ini bisa mengasihi Yesus? Kenapa? Bukannya karena melalui darah daging kita yang fana ini, bukan karena melalui daging kita yang berdosa ini, bukan. Kita mengasihi Yesus karena Yesus duluan yang mengasihi kita. Ngerti?
Kita bisa balaskan kasih karena Yesus telah mengasihi kita. Ya, we love because God loves us. Itu yang dibilang di dalam Alkitab. Kita mengasihi karena Tuhan terus yang pertama mengasihi kita. Jadi kita harus ingat, inilah kebenaran dari firman Tuhan ya. Tetapi kita bisa melihat kalau Allah itu tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah. Ya, kalau kamu ditolak nyerah nggak? Kamu pacaran ditolak nyerah aja. Oh, saya pernah ditolak dulu. Enggak, saya nggak pernah ditolak. Biasanya saya menolak ya. Jadi saya nggak ngerti apakah ditolak menolak ya. Enggak lah, bercanda ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita kan sakit hati kan, wah, saya mengasihi kamu. Ya, tetapi kamu bilang no. Ya, kalau biasanya kalau kamu ditolak ya udah tahu diri. Ya. Kalau saya jadi Tuhan, bye bye. Ya, saya bilang bye bye. Ya, kalau Tuhan bye bye sama kita, apa yang akan terjadi dengan kita? Hah? Kita juga akan bye bye ya. Kita bye bye ke bawah gitu. Ya, Tuhan bilang bye bye. Ya, nggak perlu matahari ya, bye bye. Itu mataharinya punya saya. Kok nggak perlu ya, bye bye. Wah, langsung kita. Tapi karena anugerah Tuhan yang tidak pernah menyerah, ya Tuhan bilang nggak apa-apa. Ya, kamu tidak mengasihi saya, tapi saya terus mengasihi kamu. Dan saya harap satu hari kamu bisa mengasihi saya. Tapi itu bukan harus. Sampai manapun juga, sampai akhir hayatmu, biarpun kamu tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Yesus, saya mau bilang kepada kamu, sampai akhir hayatmu, sampai hari terakhirmu di bumi ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Masih terus, oke, sampai akhir hayatmu. Itulah kasih Tuhan. Karena itu Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak bilang, oh ya oke lah, sorry lah, bye-bye. Enggak. Tuhan bilang, ya, tapi saya mengasihimu. Bagaimana? Saya nggak mau menyerah ya. Ya, dan makanya karena itu di Yesaya sebenarnya dia bilang kita baca, maka itu Tuhan Allah Bapa kita bilang, karena itu saya mau mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dan karena kasih, makanya karena kasih itulah dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Sebenarnya dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini, ya, untuk apa? Untuk mendamaikan. Caranya gimana? Caranya gimana untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan? Cara apa itu? Cara salib kan? Kematian Yesus kan? Kalau kamu sebagai orang tua, pedih nggak hatimu? Mempunyai seseorang yang kamu kasihi, ya? Allah, Anak, Roh Kudus, Tritunggal kan? Itu Tritunggal yang sangat saling mengasihi, ya? Tetapi Yesus mengutus anaknya untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Tapi memang bukan itu aja ya. Memang kita bisa belajar banyak dari kehidupan Yesus. Tetapi akhirnya memang untuk mati di kayu salib supaya ada pendamaian. Kenapa Tuhan berbuat begitu? Kenapa Tuhan mengutus anaknya untuk mati? Karena dia nggak suka sama anaknya. Karena dia benci. Karena dia suka sendirian. Karena dia apa? Ya, karena kasih. Karena kasih. Karena dia mengasihi kita semua, makanya dia melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hatinya. Karena dia lebih mengasihi kita daripada salib itu. Ya. Dan dia bilang, saya mengasihi kamu sedemikian banyak. Ya, ingat ketika Yesus meninggal dia begini dan dia bilang, saya mengasihi kamu sedemikian banyak. Dan kita banyak sekali, dalam sekali. Ya, di Alkitab bisalah kalian baca. Ya, kasih Allah itu sangat dalam sekali, tidak bisa diukur. Ya, dengan apapun yang kita mempunyai. Karena itu Tuhan mengutus anaknya yang telah lahir untuk kita. Dan anak ini adalah yang diberikan untuk kita. Dan ini nubuat bukan perjanjian baru ya. Kalian mengerti ya? Ini nubuat perjanjian lama. Jadi ini nubuat adalah 800 tahun sebelum Yesus. 800 tahun lama kan? Ada yang udah 100 tahun sih? Enggak ada kan? Apa yang akan terjadi di dunia ini 800 tahun kemudian? Enggak tahu. Ya, tetapi sebelum itu Tuhan Allah Bapa telah bernubuat. Ya, begitulah dalam kasihnya itu melampaui batas batas waktu. Ya, melampaui batas waktu sama sekali. Jadi dia bilang, saya mengasihi kamu ya. Dan dia bilang, dan anak ini bayi ini adalah bayi yang sangat spesial ya. Dia bilang bayi ini adalah lambang pemerintah ada di atas bahunya. Wah, itu indah sekali ya. Ya, kalau bisa Yesus bisa menjadi lambang pemerintah daripada pemerintah manusia yang
yang ada ya. Dan kadang-kadang kita setiap kali melihat pemerintah kita gitu ya. Jadi dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Di dunia ini tidak akan bisa ditemui damai kecuali damai yang dikasih Tuhan Yesus. Oke? Pasti ada ketidakdamaian. Kamu sampai umur 70 lah, 80 lah, 90 lah, pasti tidak ada damai di dunia. Oke? Saya dulu pas kecil saya pikir ya mungkin ada satu hari ya tiba-tiba dunia ini bisa menjadi damai semua. Tidak akan pernah. Sampai Tuhan datang kembali. Itulah akan ada damai sejahtera. Ya? Dan karena itu di Yohanes 3:16 dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk apa hari Natal ini? Untuk ini. Hari Natal ini kita mengingat akan kasih Allah yang besar sekali untuk dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ya? Jadi itu penting sekali. Jadi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bilang, maukah kamu menerima saya di dalam hidupmu? Maukah kamu juga mencintai saya kembali? Itu penting. Ya? Jadi inilah makna dari Natal, bahwa Tuhan telah mengaruniakan hadiah yang terbesar untuk kita semua. Dan ketika kita sudah menerima hadiah ini, kita tidak perlu hadiah-hadiah yang lain. Okay? Tidak perlu lagi iPhone. Ya, tapi saya mau sih iPhone. Tapi nggak perlu, ngerti bedanya ya? Ngerti bedanya? Ya. Tidak perlu lagi apa jam-jam yang mewah. Tapi ya saya mau pegang. Oke. Tapi kita tidak perlu, karena kita telah mendapatkan damai sukacita yang kekal, yang abadi. Oke. Dimanapun kita berada di dalam situasi apapun, kita bisa menghadapinya, karena kita ada Yesus di dalam kita. Oke. Nah ini ada satu video yang saya suka sekali, tapi saya juga nggak tahu apakah kayaknya sudah ditayangkan di sini, diputar di sini ya mungkin ya. Tapi ini mengenai Natal, oke? Makna Natal. Jadi kalau kamu sudah pernah melihatnya, mohon maaf ya. Tapi saya benar-benar di video ini menyentuh hati saya dan memberikan saya kembali, memberitahukan kembali kepada saya untuk makna Natal yang sebenarnya. Oke? Jadi kita bisa menikmati, bukan menikmati, jadi kita bisa menyimak ya video ini bersama. Ini hadiah kita adalah keselamatan melalui Yesus. Tapi ini Inggris ya. Kalau mau terjemahkan saya bisa.
Jadi kalau ini kan karena tidak ada tidak ada pilihan lagi ya. Anaknya kan begitu ya, mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi kalau di Alkitab bilang Allah Bapa tahu ini akan terjadi. Jadi inilah kasih Allah kepada kita. Dan kadang-kadang kita itu seperti orang-orang penumpang yang di kereta api ini ya, tidak tahu apa-apa, sebenarnya oke-oke aja. Ya, kita hidupnya oke, bahagia. Tapi kita tidak tahu kalau kehidupan kita itu karena adalah pengorbanan dari Yesus Kristus yang memberikan kita hidup yang sempurna dan juga hidup yang kekal. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya. Jadi pada hari ini kita harus tahu ya, keselamatan kita itu memang kita tidak memerlukan pembayaran apapun juga. Tuhan bilang tidak perlu. Dan itu karena karunia, itu namanya karunia. Tapi kalau karena tidak ada yang bayar, jangan pikir. Karena kamu tidak bayar, jangan pikir itu adalah gratis. Itu tidak gratis. Ya, itu karena Tuhan yang telah membayar. Jadi menurut kita tidak membayar apa-apa. Tetapi menurut Tuhan sudah kehilangan semuanya. Tuhan kehilangan anaknya untuk kita. Ya, inilah Natal. Inilah kasih Kristus. Ya, inilah firman Tuhan. Jadi pada hari ini mungkin kita bisa bersama ya. Mungkin agak sudah akhir tahun. Dan saya mau bertanya lagi ke semuanya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia mengetuk setiap pintu hati kita. Dan dia bilang, sudikah kamu menerima saya sebagai hadiah terbesar untuk kamu? Dan mungkin yang di sini bilang, saya sudi. Tapi ketika Tuhan melihat isi hatimu, Tuhan bilang, gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kamu itu penuh kemarahan. Karena kamu itu penuh keegoisan. Karena kamu itu penuh ketamakan. Karena kamu itu penuh kebencian dan kedengkian. Karena hatimu itu sudah penuh dengan hal-hal yang kebencian, ketamakan, keegoisan. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau saya mau masuk ke dalam pintu hatimu, kamu harus melepaskan semua. Dan mengakui saya sebagai Allah dan Rajanya. Mari kita berdoa. Saya mau kita semua duduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang telah kamu terima, kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita semua. Apakah yang kamu alami pada tahun ini? Kesakitan, duka, kemarahan, kebencian, kedengkian, keirian. Mungkin kamu berpikir tidak ada yang mengasihi saya. Mungkin kamu berpikir, kenapa orang lain begini terhadap saya? Dan pada hari ini saya mau bilang kepada kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus telah membayar semuanya supaya kamu bisa berada di dalam Dia dan Dia di dalam Dia. Dan saat hari ini saya mau bertanya, mungkin untuk semua yang di sini yang telah menghadapi banyak sekali tantangan di hidup, menghadapi banyak sekali duka, mungkin dari keluarga di Indonesia, anak, suami, atau mungkin juga dari majikan sini. Saya mau bertanya begini, relakah kamu melepaskan semuanya ini? Perasaan dengki, perasaan marah, perasaan cemburu, relakah kamu melepaskan semuanya ini supaya kasih Tuhan bisa berada di dalam hati? Relakah kamu menerima hadiah dari Tuhan? Kalau kamu mau mempunyai banyak sekali perasaan dan kamu mau melepaskannya, mungkin saya bisa meminta supaya kamu angkat tanganmu dan saya mau berdoa untuk semuanya di sini. Adakah yang merasakan sakit di hati di sini? Tidak ada yang melihat. Saya akan berdoa untuk semuanya. Bisa
tangannya diangkat dan saya akan berdoa untuk semuanya. Adakah yang mengalami keirian, kedengkian? Adakah yang mengalami kecemburuan untuk orang-orang lain? Pada hari ini saya mau bilang, Tuhan Yesus telah melunaskan semuanya. Kamu bisa melepaskan semuanya karena kasih Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk semua yang berangkat tangan. Tuhan, kami datang dan kami percaya akan kuasa Roh Kudus. Kami percaya akan kasih Tuhan yang melampaui semua. Kami berterima kasih Tuhan, karena ini di dalammu ada hidup, adalah hidup, dan hidup yang penuh dari Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau melepaskan semua yang berada di dalam hati kami, yang telah mengambil banyak sekali waktu, yang telah menyebabkan banyak kepedihan di dalam hati kami. Kami mau melepaskannya kepada Tuhan, dan kami mau bilang, Tuhan Yesus, ambillah ini, ambillah ketamakan di dalam hati kami, ambillah keirian, ambillah kedengkian, ambillah kemarahan, ambillah dan penuhilah hati kami, hidup kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang telah mengutus anak-Mu untuk mati di dosa, supaya kami juga bisa menerima kasih-Mu. Kasih-Mu yang telah memaafkan kami semua, supaya kami juga bisa memaafkan orang lain. Kasih-Mu yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, supaya kami juga bisa, Tuhan, menyebarkan kasih-Mu ke orang lain, dan mereka juga bisa lepas dari belenggu dosa. Kami percaya akan kuasa Roh Kudus. Pada hari Natal ini, kami mau sekali lagi bilang, Tuhan Yesus, beradalah di dalam hati kami, karena Kamulah Raja, dan Kamulah penyelamat, juru selamat kami yang hidup, dan Kamulah yang bertata di dalam hati kami. Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami